sudah dinubuatkan. Satu. Kedua, bayi ini bukan berasal dari dunia, tapi dari atas. Oke. Ya. Baik. Jiwa dan rohnya adalah roh Allah. Oke, itu aja. Jiwa Dari dan siapa yang tubuhnya, sebentar Bang? jiwa, nah Stop ini stop dulu, mau maghrib. jiwa dan tubuhnya adalah manusia. Oke, baik. Ya kan? Baik. Simpel ya. Dari Jiwa dan siapa tubuhnya manusia. apa yang dilakukan Yesus sehingga Anda mengatakan roh sang pencipta ada dalam dirinya? Apa yang dilakukan Yesus itu? Siapa yang ngasih tahu Anda? Ya. Dari dia melakukan perbuatan-perbuatannya. Oke, baik. Apa yang dibuat, Itu Bang? semua tercatat dalam Injil. Ingat ya, Injil ya. itu hanya ada 4. Matius. Iya, di umur Lukas. sebentar, Bang. Di umur berapa itu baru ketahuan, Bang? Kalau di umur berapa baru ketahuan? Ada roh waktu Allah dalam dibawa, dirinya. waktu dibawa ke Bait Allah, ada seorang iman ya yang tidak bisa mati-mati sebelum melihat Mesias datang. Ya. Setelah dia bercakap-cakap dan dia melihat, kemudian dia baru tahu hanya dia, terus dia meninggal. Itu yang Jadi tercatat. di umur 12 tahun ya, Bang, baru ketahuan. Iya. Oh, ada roh Allah dalam diri Yesus ya. Oh iya, iman besar ini karena dia Tinggal ngomong aja, Bang, di umur berapa? 12 tahun itu udah. loh, kan ada historinya. Iya, tinggal Abang ngomong, saya udah historinya. paham. Di umur Ya. berapa, Bang? Di umur berapa itu? Ya, Ya, 12. Allah. Ya udah 12 tahun. Artinya di usia 12 tahun baru ketahuan kalau Yesus itu ada roh ilahi dalam dirinya, betul? Iya, karena Jadi mereka juga pada terkejut. Bukan. Jadi waktu bayi belum ketahuan ya, Bang? Udah Oh, ketahuan. Nah, ini Udah. loh, tadi katanya nggak ketahuan, Bang. Udah, karena ada malaikat, ada tanda bintang di langit, ada orang Majus yang sujud. Oke. Yang disembah Bunda Maria waktu itu yang mana, Bang? Roh ilahi dalam diri anaknya atau yang ada di surga? Logika kamu, ya, logika manusia yang Saya nanya, ini saya nggak berlogika, Bang, saya nanya. Iya, logika kamu itu tidak tercatat dalam pengajaran tentang Maria menyembah. Tuhannya Bunda Maria siapa sih, Bang? Waktu Yesus ada di muka bumi, Tuhannya Bunda Maria siapa? Tapi waktu Yesus naik ke surga, Saya nggak nanya naik ke surga, Bang Gereja. Saat dia pergi ke surga itu, Waktu dengerin dulu, Maria Bang. itu menyembah Yesus. Ini dengerin dulu, Bang. Bukan itu. Bukan itu pertanyaannya, Pak. Waktu Yesus ini. Sekarang gini aja. Dengerin dulu, Bang, gantian. Maria. Waktu Bunda Maria ini. Yahudi, berarti dia ngikutin ajaran Yahudi. Sebentar dulu, Bang. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Waktu Bunda Maria melahirkan anaknya ini, dia masih umur 2-3 hari lah dia gendong anaknya. Sedangkan anaknya ini kan ada roh ilahi, pencipta alam semesta di dalam diri anaknya. Pertanyaannya, waktu itu Bunda Maria itu menuhankan yang mana? Apakah di dalam diri bayi ini atau yang ada di surga? Itu loh, Bang. Kan logika kamu udah dijawab. Ya, yang mana, Bang? Yang ada dalam diri anaknya atau yang di surga? Nggak diceritakan. Kalau misalnya dia tahu bahwa yang dikandungnya itu adalah Tuhan, dia tahu. Dan dia juga tahu waktu melahirkan. Jadi Bunda Maria nggak mengenal anaknya ya? Tahu, makanya dia katanya tidak tahu. Ya, gimana sih? Nih, logika abang itu menyatakan siapa yang disembah kan sama Maria. Siapa? Gitu kan? Siapa Tuhan yang mana? Maria mengikutin ya ajaran dan agama budayanya. Maria itu orang Yahudi bukan? Ya, jadi menyembah siapa, Bang? Ya, ajaran Yahudi kemana? Ya, kemana, Bang? Ya, masa nggak tahu? Tinggal jawab, Bang. Yang ada di surga atau yang ada dalam diri anaknya, Bang? Iya, tahu. Pertanyaan kamu itu istilahnya pertanyaan nge-trap. Nge-trap tahu nggak? Faktanya ada kok. Jawaban saya bertanya begini berdasarkan argumentasi Anda loh. Enggak, gimana? Ya. Jadi kan ajaran Anda mengatakan dari awal bahwa di dalam diri Yesus itu ada roh ilahi dalam diri bayi. Bro, ya, kan udah dikasih tahu. Ya,
Sebelum melahirkan, Maria dikasih tahu sama malaikat. Ya udah Kemudian paham. waktu dia melahirkan, ya kan? Dia juga tahu karena ada orang Majus, ada malaikat yang menungguin, ada bintang terang di langit. Itu tandanya dia tahu, oh ternyata anak ini adalah benar-benar, ya kan, bukan datang dari Oke, dunia. saya kembali ke topik, Pak. Ternyata. Apakah Bunda Maria tahu kalau yang dia lahirkan itu di dalam diri anaknya ada roh ilahi? Tahu nggak apa enggak? Tahu. Tahu, baik. Kalau Bunda Maria tahu, Bunda Maria menuhankan yang mana? Yang dalam diri anaknya atau yang ada di surga? Dengerin, Maria saat itu menganut ajaran adat Yahudi. Oke, terus menyembah siapa? Di Yahudi, ajaran Yahudi itu menyembah Yahweh. Oke, menyembah Yahweh. Artinya Bunda Maria tidak menyembah roh di dalam diri anaknya, betul? Betul dong, karena dia menyembah Yahweh kok, bukan menyembah roh dalam diri anaknya. Atau Anda mau samakan? Dong. Kalau udah ini, dia kan udah tahu. Tahu bagaimana? Ya, udah tahu. Udah tahu bahwa itu Allah. Berarti Bunda Maria Kenapa logika yang Anda sampaikan, pertanyaannya logika yang menghendakin ya pertanyaan salah suruh dijawab. Lo kok salah, Bang? Kok salah? Ini kan salah dong. Kan udah ditahu. Maria menyembah ya kan ajaran Yahudi. Oke, gini Yahudi aja, Bang. Itu Allahnya siapa? Yahweh. Sekarang apakah ada orang yang menyembah roh Allah dalam diri Yesus waktu Yesus masih bayi? Ada nggak, Bang? Yang sujud ada. Siapa, Bang? Orang Majus. Itu aja, nggak ada yang lain. Ada. Yang tercatat di Alkitab itu. Gitu. Berarti Yang tercatat di Alkitab, Elizabeth anaknya menyembah Yesus di dalam kandungan. Oh, yang bergelonjat ya, bayinya ya. Iya. Iya, sorry, saya lupa. Bunda Maria tahu nggak bahwa di dalam diri kandungannya itu adalah roh Sang Pencipta? Tahu. Tahu. Kalau tahu, kenapa Bunda Maria nggak ikut menyembah anaknya? Kalau dia tahu. Kan Kenapa dia ingkar? Dia ngikutin budaya mana? Ya memang ya Bunda Maria nggak mengikuti budaya Dia selalu menyembah kok. Dia selalu menyembah. Jadi Bunda Maria menyembah anaknya dalam kandungan. Iya. Dengerin. Oh, begitu. Ngomong dong dari tadi Bunda Maria menyembah anaknya dalam kandungan. Udah. Iya. Di ayat kita nggak ada kok. Contoh. Iya. Contoh begini. Contoh gimana, Bang? Gimana? Waktu Maria dalam kandungan itu, saat dia ketemu sama Elizabeth tadi itu, Yohanes bergelojak dan langsung Elizabeth menyembah karena dia bilang, ibu Tuhanku datang dan di dalamnya itu ada Yesus yang adalah Tuhan. Ya udah. Artinya Bunda Maria waktu dia hidup sehidup atau sama anaknya, kalau Bunda Maria menyembah, dia menyembah dulu kandungannya, waktu melahirkan dia sembah anaknya yang bayi ini, betul ya? Iya. Oke, jelas. Udah gitu dong dari tadi, saya nggak persulit kok. Gitu loh. Jadi sambil disusui, digendong-gendong, disembah juga ya, Bang? Ya, nggak ada lah, emang nggak nyeritain kok. Ya nggak mungkin lah, Yesus nggak pernah digendong. Iya, logika Anda kan logika manusiawi, bukan logika. Masa nggak mungkin lah Yesus nggak pernah disusui, Pak? Iya. Pasti pernah lah dikasih ASI sama ibunya. Iman dan logika itu beda. Ya ini kan Anda menggunakan logika. Kalau menggunakan logika, ya artinya butuh saksi. Jadi Anda mengingkari kalau Yesus itu nggak pernah disusui sama ibunya? Nggak tercatat. Ada tercatat, Pak. Mana? Saya kasih. Iya. Yuk. Ada, Pak. Saya kasih koin 10. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Ya kan. Lukas 11 nomor 27. Ketika Lukas Yesus 11 nomor 27. Lukas 11 27. Lukas 11. Nanti dulu. 11:27. Coba baca, Pak. Pasal berapa? 27, Pak.
Bunda Maria pernah menyembah anaknya ya. Hebat juga ini tadi Pak, gereja TikTok. Lukas 11:27 Pak. Iya, iya, ini rap. Lukas 11 ayat 27. Nah. Coba baca TL-nya Pak atau Ketika ingetin ya. ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan telah menyusui engkau." Tuh. Mana Pak? kata Yesus? Itu Saat Pak. bayi. Itu Pak. Loh. Emang Yesus Tahu nggak ceritanya? Tahu nggak, Cing? Lu Apa? bisa nemuin Pak? cerita ini? Apa ya. itu Pak? Ya. Tahu nggak ceritanya? Ya, apa itu Pak ceritanya Pak? Ingetin ya ceritanya ya, ingetin. Apa ya? Iya, Supaya apa, nggak Pak? ada lagi kata Tuhan Yesus menyusui. Iya, apa itu Pak? Ya. Diawalin dengan seorang yang lahir sejak lahir buta, seorang yang bisu sejak lahir, ya disembuhkan. Karena dia sama Yesus disembuhkan. Saya baca nih pada ayat 14. Pada suatu kali Yesus mengusir seorang setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata dan terheran-heranlah orang banyak. Nah, disitulah orang berkumpul terus nanya. Yesus menjelaskan, tahu-tahu ada orang perempuan berteriak. Terus apa Ya, katanya berteriak, Pak? wah hebat nih Yesus nih, berbahagialah kalau orang yang punya ibunya punya anak ini. Makanya Yesus ngingetin di ayat 29. Terusin dulu Pak 27-nya. Kenapa nggak dibaca susu Pak? Dibaca susunya Pak. Iya. Susu itu kan pendapat dari perempuan yang teriak di tengah-tengah Tuhan Yesus lagi menjelaskan. Jadi pendapat orang ini nggak benar gitu Pak? Enggak, makanya Tuhan Yesus di 29 Tuhan Yesus mengatakan. Enggak, jangan ke 29 dulu, baca dulu. Berbahagialah ibu. Dengerin dulu Pak, gantian Pak. Bro, kuncinya di sini di 28. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Kok dilompati Pak? Kok dilompati? Kan tadi udah dibaca bro. Saya baca ulang Pak ya. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini salah ya Pak ya? Itu siapa yang berkata? Ya perempuan. Perempuan yang dari mana gitu? Nggak tahu, dari antara orang banyak. Ada salah satu perempuan yang ngomong. Dari orang banyak itu, orang banyak itu mendengar apa itu? Dia ngomong bahwa pernah disusui. Orang banyak itu bisa ngumpul dengan Yesus. Yesus lagi cerita apa? Nggak tahu saya Pak. Apa itu? Cerita roh jahat. Oke, sekarang apakah pernyataan perempuan ini benar atau salah? Makanya sama Tuhan Yesus diluruskan di pasal 28. Saya tanya kepada Anda, apakah pernyataan ibu ini benar atau salah menurut Anda? Pernyataan perempuan tadi menggunakan logika manusia. Salah apa benar Pak? Salah atau benar? Dia menyimpulkan. Kalau benar berarti Yesus pernah disusui. Kalau salah berarti Yesus tidak pernah disusui gitu loh. Dengerin teks dan konteksnya. Apa tuh? Teks konteksnya, perempuan itu menyimpulkan, oh kalau jadi ibunya, kalau saya jadi ibunya, kayaknya saya berbahagia bisa nyusuin orang seperti ini. Itu pengertian logika ibu ini. Jadi perempuan nih, jadi ya menurut Anda, iya, udah lurusin, ya. Sebaiknya berbahagialah ia yang mendengar firman Tuhan. Ya, udah. Berbahagia. Mau maghrib sekarang gini terakhir nih Pak. Menurut Anda, waktu Yesus bayi nggak disusui ya Pak ya? Nggak diceritakan dalam pengajaran kita. Nggak, pendapat Anda apa? Ya kita nggak boleh berlogika. Nggak boleh. Jadi bagaimana dengan kita harus? Tapi Anda nggak mau berpendapat, tapi Anda membantah pernyataan Lukas tadi itu Pak. Gimana sih Bapak ini? Lukas ini mah udah jelas, ada tulisannya, ada konteksnya. Jadi Bapak nggak Pak CR 99, iya udah. Jadi Pak CR 99 di sini tidak berpendapat Yesus disusui atau tidak ya? Membacakan
tes konteks ini, Iya, udah, Pak. sampai ada perempuan Iya, berkata iya. menyusui itu, Iya, udah. jalan ceritanya, peristiwanya seperti apa? Jadi Bapak berpendapat di sini netral, tidak tahu disusui atau tidak mau mengeluarkan pendapat. Begitu ya, Pak ya? Bukan, kita diajarkan tidak boleh membaca Alkitab tulisan demi Enggak. tulisan dengan Pendapat logika. Anda saya minta, Pak. Yesus disusui waktu bayi atau tidak? Pendapat Anda? Pertanyaan itu salah, nggak perlu Kenapa pertanyaan dijawab. salah? Iya, Jadi karena Yesus nggak. pertanyaan logika manusia. Kalau logika manusia kita pakai, Pak, kan Yesus itu kan fisiknya manusia ya, Pak. Apakah fisik bayi ini butuh nutrisi Logika gizi atau itu tidak? boleh dipakai dengan tuntunan akal budi yang Ya, ini hikmat. saya berakal ini, bisa, Pak. bisa menyeleksi mana perkataan yang perlu dijawab, mana yang nggak perlu dijawab. Saya berakal ini, Pak. Iya, tapi nggak hikmat. Jadi Yesus itu waktu kecil itu mandiri atau tidak mandiri, Pak? Waktu bayi. Saya katakan bahwa di kitab kita tidak menerangkan. Masa kita mengotot firman Tuhan pakai logika kita? Nah, ini pertanyaan gampang loh, Pak. Waktu Yesus ini bayi, dia mandiri atau tidak mandiri, Pak? Pertanyaan Bapak itu ya tidak hikmat. Oke, di umur berapa Yesus bisa Di umur berapa Yesus bisa mencari makan sendiri, Pak? Kenapa nggak bertanya kenapa Tuhan Yesus rahasianya turun ke dunia untuk apa? Ya, kenapa Anda mengajarkan ya, kalau begitu itu? Bapak Anda yang bertanya sendiri, jawab sendiri supaya mudah, Pak. Silakan, Pak. Anda bertanya sendiri, jawab sendiri, Pak. Silakan. Enggak, pertanyaannya Anda mengajari saya bertanya. Ngapain ngajarin saya bertanya? Mending Bapak yang bertanya terus jawab sendiri biar gampang gitu loh jawabnya. Logika Andanya yang bertanya menurut logika pemikiran manusia. Lah memang saya manusia, Pak. Kan kita manusia diberi akal. Akalnya itu istilahnya memaksakan sesuatu firman Tuhan berdasarkan akal, pemikiran, dan keinginan sendiri. Oke, gini aja, Pak. Waktu Yesus bayi dia Tuhan apa bukan, Pak? Bapak menanyakan konteks ketuhanan. Waktu Yesus Yesus dilahirkan jadi bayi, Bang, dia sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan? Bang, kita udah diingatkan di ayat 7. Kenapa sih Bapak ini nggak mau jawab gitu loh? Sini saya jawabkan, Bang. Sini saya jawab pakai data ya. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, Pak. Jadi sejak bayi dia sudah Tuhan. Oke? Bayi artinya, itu Tuhan. Iya, bayi itu Tuhan. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kan saya udah bilang tadi. Apa itu? Ada malaikat yang menyampaikan. Ya udah ke malaikat lagi. Ya udah, bayi itu Tuhan udah. Ya udah kembali ke Bang Juma, udah selesai maghrib Bang Juma. Oh, maghrib ya. Ya, assalamualaikum Bang Juma, udah selesai maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, Bang Juma lanjut, udah selesai maghrib gantian untuk Jakarta. Iya. Mana hostnya ini? Jangan-jangan tidur. Bapak Bang Juma iseng kali berdua lah. Tuh ada 2 orang tuh Bang Juma. Saya maghrib dulu ya. Iya, silakan Bang Handi. Makasih ya Bang Handi yang kemarin ya. Oke, gimana Bang? Oke. Ya, saya ada sedikit yang ingin saya sampaikan sini Bang, terkait dengan apa ya, data yang ada di kitab saudara yang saya rasa perlu untuk dikaji lebih jauh. Di dalam Lukas 1 nomor 31, Matius 1 23, kemudian Lukas 1 nomor 36, Lukas 2 nomor 7, di situ dikatakan bahwasanya seorang perawan melahirkan seorang manusia bernama Yesus, kan gitu ya. Tolong diluruskan kalau saya keliru nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Berarti Yesus ini adalah seorang manusia yang dilahirkan kemudian oleh wanita bernama Maria. Begitu juga di dalam Matius 1 nomor 23. Nah, di dalam Lukas 7 nomor 28, di situ dikatakan bahwasanya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan
tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Tolong terangkan kepada kita, apakah betul bahwasanya Yohanes itu lebih besar daripada Yesus? Karena Yesus juga itu dilahirkan oleh perempuan, yaitu Maria, dan Maria bukan Tuhan, gitu. Kalau Maria bukan Tuhan, berarti Maria adalah perempuan manusia yang juga masuk dalam kategori pernyataan Yesus itu sendiri di dalam Lukas 7 nomor 28. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Jadi jangankan sama besar dengan Sang Bapa yang di surga, sama besar dengan Yohanes pun Yesus itu tidak sanggup. Menurut Yesus, karena tidak ada seorang manusia yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang lebih besar dari Yohanes. Berarti Yohanes lebih besar daripada Yesus. Mungkin tafsiran saya atau pemahaman saya ini keliru, dan tafsiran saudara lah yang paling benar. Saya ingin mendengarkan tafsiran saudara. Apakah pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes, itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, karena ternyata Yohanes lebih besar daripada Yesus yang Anda tuhankan itu. Silakan Bun, sebelum saya masuk kepada penguatan terhadap Al-Quranul Karim. Silakan. Iya, baik Bang. Sebenarnya Yohanes dilahirkan itu udah dinubuatkan, ya kan, akan kubangkitkan nabi yang terdahulu. Nah, ada orang menafsirkan bahwa Yohanes itu adalah Nabi Elia yang akan berseru-seru, ya kan, membukakan jalan sebelum Yesus lahir. Jadi terus nubuatan Yesus lahir pun itu udah ada di Perjanjian Lama 28 nubuatan tentang kedatangan dan penyaliban Yesus. Jadi sebenarnya cerita tentang misteri nubuatan ini, karena peristiwanya sudah terjadi, itu gampang diurut gitu, gampang dilacak. Oh, ayat ini mengatakan ini sudah dinubuatkan di sini. Sebenarnya seperti itu. Kita mungkin akan kesulitan memahami nubuatan ini kalau belum terjadi. Seperti di mana? Seperti di kitab Wahyu. Ada yang sudah digenapin, ada yang belum digenapin. Seperti itu, Bang. Jadi kalau kita bacain nubuatannya juga banyak. Seperti itu. Termasuk Tuhan Yesus ya dicambuk, dihina, diludahin. Itu udah tercatat semua, ada rangkaiannya itu, Bang. Jadi Yohanes itu diperkirakan Nabi Elia yang harus ini. Makanya waktu Tuhan Yesus dibaptis itu, Yohanes bilang dengan kasusnya pun dia nggak layak gitu. Itu yang saya tahu, Bang. Oke, baik. Yang saya sampaikan. Oke, itu tafsiran ya Bang ya. Jadi saya menghargai itu adalah iman gitu. Nah, di dalam Lukas 1 nomor 41, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, ibu yang mengandung Yesus ini, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau Yesus itu penuh Roh Kudus, Elisabet juga penuh Roh Kudus. Dan bahkan kemudian Yohanes itu dikatakan bahwa lebih besar daripada Yesus itu sendiri. Nah, kalau dikatakan tafsirannya itu adalah Elia, apakah betul Elia lebih besar daripada Yesus? Kalau diiyakan Elia lebih besar daripada Yesus, berarti adalah lebih baik ketika kemudian kita dudukkan perkara kesaksian Yesus itu sendiri bahwa dia hanya utusan Tuhan. Tapi begitu ya, dia mau dibaptis kan, justru setelah lahir Yohanes Pembaptis mau membaptis kan, dia sendiri juga yang menyatakan bahwa dia nggak layak membaptis karena dia tahu siapa yang dibaptis. Ya, namun faktanya tetap saja Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Iya.
karena Iya, memang nah harus nubuatan itu, ya kan, harus digenatin seperti ya, itu. Makanya kenapa ada di ayat-ayat itu kalau dibaca letter like, eh, saya tidak bisa berkehendak. Artinya apa? Tuhan Yesus tahu bahwa dia diturunkan, tahu misinya. Dia nggak bisa keluar dari konsep itu karena dia patuh. Dia nggak mau gagal seperti Adam, ya, yang mau dijadikan sebagai raja dari segala isinya, seperti itu. Jadi dia nggak mau, kalau ditarik secara iman kesimpulan bahwa Yesus itu adalah estafet Adam yang kedua buat mengenikan, maka raja dari segala raja, seperti itu. iya, iya. Jadi kalau misalnya Yesus yang dibaptis kemudian di dalam 1 Samuel 26 nomor 9, di situ sangat jelas dikatakan di terjemahan 1985 ya. Daud berkata, "Jangan kau apa-apakan orang yang diurapi Tuhan." Ya, sebab Tuhan pasti akan menghukum orang yang berbuat jahat terhadap raja yang dipilihnya, maksudnya terhadap orang yang diurapi. Nah, sementara saudara mengatakan bahwa Yesus itu diurapi oleh Yohanes Sang Pembaptis, gitu ya. Berarti itu sudah bertolak belakang dengan nubuatan, karena orang yang diurapin itu tidak boleh diapa-apakan menurut 1 Samuel 26 nomor 29. Kita akan semakin berat ketika kemudian kita sangkut pautkan bahwa Yesus itu adalah Yohanes itu adalah Elia dan seterusnya. Karena Elia itu sama saja lebih besar daripada Yesus. Bahkan kalau kita melihat ya teman, Elia itu terangkat langsung ke surga tanpa melalui kematian. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya di dalam nubuatan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 44 nomor 10 dan 11 dan seterusnya, Tuhan mengatakan, siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa patung atau dalam rupa gambar dan seterusnya. Kata Tuhan dalam data itu, semua mereka akan kubuat malu, mereka semua akan dipermalukan. Nah, yang saya lihat tadi ketika kita berdialog panjang, kasihilah Allahmu dengan akal budimu. Tapi yang kita pertontonkan sekarang ini, kita mengasihi pencipta dengan tidak menggunakan akal budi, hanya berasumsi ria kita. Ketika dikatakan Tuhan itu dilahirkan, dikandung, disusui oleh manusia, semua yang kita sampaikan itu pembelaan-pembelaan yang kemudian hanya berdasar terhadap asumsi. Sedangkan di dalam Amsal 3 nomor 5, Tuhan di dalam hikmatnya mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya, saya sebagai seorang Muslim yang belajar tentang Bible, itu mendudukkan perkara apa yang kemudian difirmankan Tuhan dan apa yang kemudian disandarkan terhadap pernyataan orang-orang yang berbicara tidak berdasar terhadap pewahyuan. Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini perintah, hukumnya wajib ini. Kedudukannya ini wajib. Artinya bahwasanya ketika ada perintah kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, maka kita harus mendudukkan terhadap perkara yang diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus ketika dia mengajarkan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi di sini apa? Apakah membatalkan atau menghilangkan atau menggantikan? Ternyata tidak. Menggenapi di sini adalah menyempurnakan, tidak menghilangkan. Jadi kalau dikatakan menggenapi, babi haram tidak berubah menjadi halal. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang terjadi? Ya apa yang dikatakan oleh Yesus, langit dan bumi. Ketika dia belum hilang, maka satu titik iota pun tidak boleh dihilangkan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil,
dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat terendah di kerajaan langit. Apa tempat terendah itu di kerajaan langit? Neraka. Nah, ini yang harus kita waspadai. Saya sebagai seorang yang belajar ya, harus waspadai. Ternyata Yesus berpesan sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun dari hukum Taurat itu boleh dihilangkan sebelum semua itu terjadi. Tetapi lagi-lagi penafsiran semua itu terjadi itu adalah lari kepada penyaliban Yesus. Setelah Yesus itu selesai disalib, maka semuanya boleh dilakukan. Makanya dikatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat bersama dengan ketetapan yang ada di dalamnya. Artinya teman-teman Kristen lebih percaya kepada pengajaran-pengajaran orang di luar daripada diri Yesus, daripada Yesus itu sendiri. Sementara tadi di awal saya mengatakan Yesus berkata-kata, jika kau percaya perkataan yang kukatakan, kamu percaya bukan kepada aku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, makanya tadi Bung, ending daripada penjelasan saya itu mungkin Anda bisa lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ya, Yohanes 14 nomor 48. Mungkin di situ bisa kita lihat bagaimana kemudian Yesus menerangkan terhadap dirinya. Yohanes 12. Ya, Yohanes 12 situ sangat jelas Yesus mengatakan apa terhadap orang-orang yang ikut kepada dirinya. Ya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa kesaksiannya Yesus itu jauh lebih penting terhadap apa yang kemudian menjadi acuan di dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Dia mengatakan bahwasanya barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang menolak aku, dia sudah memiliki hakim, yaitu perkataan yang aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim mereka. Ditarik, dibungkus. Itu dijelaskan dalam Yohanes 12 nomor 48, Bang. Kita melihat di situ untuk mengukur iman kita. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Siapa hakim itu? Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi perkataan yang menjadi hakim nanti adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus, bukan perkataan yang lain, tapi perkataan Yesus. Nah, apa perkataan Yesus tentang dirinya? Aku utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang Engkau utus. Aku ketika dikenal oleh Bani Israel, dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai utusan Tuhan, bukan dikenal sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian ketika umat Islam dan teman-teman Kristen dihadapkan kepada mahkamah Yesus, misalnya di penghakiman Yesus, ketika ditanyai oleh Yesus, wahai umat Islam, siapa yang mengajarkan kamu agar menjadikan aku sebagai utusan Tuhan, agar mengatakan bahwa aku ini nabi dan rasul untuk Bani Israel? Maka umat Islam akan berkata, bukankah itu ucapanmu sendiri? Nah, sebaliknya ketika Kristen yang ditanya di penghakiman Yesus, wahai teman Kristen, siapa yang mengajarkan kamu untuk menuhankan aku, untuk menyembah aku, mengatakan aku adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia? Siapa yang ngajarin? Maka kemudian teman-teman akan mengatakan Paulus atau Lukas atau Markus tidak akan pernah bisa berani mengatakan engkau sendiri yang mengajarkan itu, karena Yesus tidak pernah mengajarkan. Makanya perkara yang ada sebenarnya kita kembalikan kepada data yang ada dalam kitabnya teman-teman Kristen. Makanya tadi di awal, sahabat saya bukan mau menghakimi, saya hanya sebagai pemberi peringatan saja. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia agar menuhankan engkau selain daripada Allah? Dia mengatakan, tidak ya Allah, tidak wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak berhak aku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sesungguhnya ketika aku datang kepada Bani Israel, aku ajarkan apa kepada mereka? Ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas di dalam kitab saudara. Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapakmu. Di dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan,
kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Artinya kami di sini, Yesus mendudukkan dirinya sebagai penyembah kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika Yesus datang di hari penghakiman nanti, menghakimi Islam dan Kristen, ketika ditanya siapa yang mengajarkan kamu menuhankan aku, maka umat Islam akan mengatakan, oh kami tidak pernah menuhankan dirimu, kami mendudukkan dirimu sebagai utusan Tuhan. Tetapi Kristen ketika ditanyai, siapa yang mengajar engkau untuk menuhankan aku? Sedangkan data demi data sudah disampaikan. Yohanes diterangkan lebih besar daripada aku. Elizabeth juga penuh Roh Kudus, sama seperti aku. Lalu apa yang menjadi perkara sehingga aku lebih dituhankan daripada mereka? Aku sudah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lantas apa yang menjadikan engkau menuhankan aku? Padahal dengan mendudukkan perkara yang benar, kau imani aku sebagai utusan Tuhan, kau imani aku sebagai Rasul Nabi yang datang kepada Bani Israel, itu adalah jalan yang lurus, itulah jalan keselamatan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti nggak ada yang lain. Pada saat Yesus mengatakan itu, dia mengatakan, dan mengenal aku yang engkau utus. Nah, sementara di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, bukan duta, bukan utusan, ya, tetapi aku sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Sementara Yesus adalah duta, Yesus adalah utusan. Berarti Yesus itu hanya alat Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel. Apakah ada dalilnya Bang Suma? Ada. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jelas sekali. Orang Israel semua harus tahu bahwa Yesus Kristus yang engkau salibkan itu adalah alat yang digunakan oleh Allah sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan kepada Bani Israel. Artinya ketika umat Islam mengimani Yesus itu adalah Nabi dan Rasul kepada Bani Israel dengan berbagai macam mujizat yang dilakukan, umat Islam sudah berada kepada jalan yang benar. Umat Islam sudah berada pada jalan yang lurus. Akulah kebenaran, akulah hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tanpa melalui aku, tanpa melalui ajaranku, tanpa mengimani perkataanku. Maka ketika dia mengatakan di dalam Yohanes 15 nomor 24, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, umat Islam kemudian mengaminkan. Seperti itu Bang, itu iman saya Bang ya. Ya tentu berbeda dengan abang saya ini. Tapi pesan yang disampaikan oleh Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti untuk mencari konsep Tuhan itu, filter akal yang harus menjadi sandaran. Demikian sementara, silakan. Iya, makasih Bang. Ya, saya sih hanya mengaminkan aja kalau memang gitu keyakinan yang Abang pahamin. Tapi di sini kalau kita berbicara utusan, ya kan, sebenarnya Tuhan Yesus secara tersirat tersembunyi di ayat 45-nya, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia. Dia di sini siapa? Nah, perkataan ini sebenarnya konteksnya karena mengapa orang Yahudi tidak percaya bahwa Mesias sudah datang seperti itu. Makanya sampai dengan sekarang orang-orang Yahudi itu masih menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Seperti itu Bang. Terus maaf nih Bang Juma, karena jam 7:04 saya ada keperluan, ada janji. Barangkali host mana tuh host? Iya, silakan lah Bang, silakan. Kita hanya diskusi ringan aja. Iya. Jadi intinya itu Bang. Seperti itu, karena memang kita dari awal diajarkan bahwa untuk menggali Alkitab tidak boleh dengan logika, karena nanti akan ketemu tulisan-tulisan teks seperti itu, tapi di dalam hikmatnya perkataan di situ tidak akan tergali. Ya, karena yang ditekankan dalam menggali Alkitab itu bukan kondisi saat dulu, tapi saat sekarang. Dulu hanya gambaran seperti itu. Nah, untuk sekarang apa sih yang harus kita perbuat? Karena di situ sudah terserat perkataan, peristiwa dan kejadian. Itu aja Bang dari saya. Dan sekaligus saya mohon diri, makasih. Salam sejahtera dan salam 1 NKRI Bang. Ya, sama-sama Bang.
Makasih. Mari Bang. Makasih ya Bang, sorry ya Iya, kalau siap. tadi ada sekiranya enggak, kata Bang. hilap ya. Enggak. Ya, ya. Ya, mungkin host ada teman Kristen mau dinaikkan, silakan. Mana hostnya ini? Masih sholat apa ya? Barang Baju siapa yang melihat aku, ya gimana? Gimana Bang? Baju masih mau menyembah Gimana, manusia. gimana? Memang aku pernah nyembah manusia Bang. Saya bertanya jebakan. Pintar jawabannya. Itu pertanyaan jebakan itu. Nauzubillahi min dzalik. Kalau Banyuma menjawabnya tidak berarti pernah. Nah, jawabannya tadi emang pernah aku. Nah, itu baru jawaban cerdas. Itu dong OTN kalau menjawab. Hati-hati. Kalau sekiranya tadi ya, emang Banyuma sudah berhenti menyembah manusia. Ya udah enggak dong, berarti pernah. Nah, jawabannya cerdas emang pernah. Itu jawaban Iya, cerdas. Bang Handi ini cocoknya jadi penyidik. Ya kan kemarin mampir Dia di nanti situ. ini sebagai hakim di Padang Master kayaknya juga Hakim nanti. yang agung, hakim yang adil. Hakim yang adil. Allah. Dari kemarin dari situ mampir di Cawang. Tempatnya biasa Raffi Ahmad. Nah, situ ketemu teman lama Oh, gitu. iya, Bang. Itu ya biasalah. Bermain-main lagi. Kalau teman-teman BNN ada yang mendengarkan di sini ada nggak? Ayo kita berantas narkoba ya. Awas siapapun. Gitu ya. Iya. Ya gitu Bang. Sehat ya Bang. Lalu gimana dengan saya Bang? Saya harus diberantas juga dong karena saya senang narkoba saya. Narkoba kali. Narkoba, nasi kontrobayao. Oh kalau itu ya mantap. Jangan itu ya gizi itu kan ya. Nasi kontrobayao. Kontrobayao. Narkoba. Gimana Iya, perkembangan iya. ini Bang Juma? Masjid kita kemarin minggu di sana ya? Alhamdulillah Bang Handi, masjid kita itu sekarang sudah 90% lah. Alhamdulillah. Masih 10% lagi, 15% lagi dengan pelatarannya, ya kan? Kan masjid itu harus ada pelataran, Betul. minimal paving block keliling gitu. Ya supaya Insya Allah, iya. supaya Insya bisa Allah bisa digunakan lah sebelum apa kita bisa gunakan bulan puasa ini Bang. ya supaya kaki tidak kotor. Nah ya jadi ada di filter dulu ya supaya aman lah, nyaman gitu. Masjid itu nyaman Iya, gitu iya. ya. Jadi Iya, kira-kira jadi teman-teman nanti yang kapan ya Bang Juma peresmiannya? sebelum puasa Bang Handi, sebelum puasa. Inilah yang sangat disayangkan kenapa sebenarnya yang lalot itu dari pekerja. Kan di atas gunung tuh Bang Handi. Iya. Di atas gunung. Terus kemudian tentu biaya daripada upah tukang dan upah buruh itu kan beda karena di gunung gitu ya kan. Iya. Terus kemudian material juga agak sulit ke atas untuk mensuplai. Ya. Apalagi sekarang jadi pelebaran jalan menuju wisata itu. Jadi semakin terhambat kita punya material ke atas. Ya, Tapi jadi insya Allah kita akan rampungkan. mobilisasi materialnya tersendat juga ya. Iya betul. Ini keramik untuk tangganya aja sudah hampir sebulan belum juga naik karena ini jalan lagi diperbaiki dari pelebaran jalan. Nah, sekedar informasi juga tanggal 1 Februari ini kebetulan Prof Melahim Ali itu akan berkunjung ke wisata kita dan beliau minta diberikan sesi untuk kajian kristolog. Dan saya diajak juga mendampingi beliau. Jadi teman-teman yang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan yang ingin bertemu langsung dengan Profesor Melahim Ali, ya silakan aja hadir di wisata Rumah Hobbit Bolangi tanggal 1 Februari. Iya benar Bang Handi. Sempat gak gua hadir ya? Coba gua lihat tanggal ya. Kalau bisa Bang, kesini lah Bang. Insya Allah ya. Ya kalau enggak ya Insya Allah. disiarkan langsung aja lah buat dinikmati semuanya teman-teman. Iya. Kalau- Masalahnya di sana jaringan masih lalot. Oh iya Mungkin juga bisa ya. tapi nggak bisa langsung live. Rekaman paling ya. Iya direkam habis itu di up Oke. gitu Bang Handi. Ya semoga. Tapi kalau bisa di live kan ya kita live kan nanti kita lihat. Semoga Ya. aja.
Ya semoga saja ya. Tempatnya ada yang bertanya Bang Hadi, tempatnya itu di Kabupaten Goa, Kecamatan Patalasang, Desa Timbuseng, di atas Bukit Bolangi. Jadi tinggal diketik di Google Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi, insya Allah sampai di sana. Hubungi Nah, HP di depan wisata itulah masjid kita gitu. Hubungi HP saya 081 28. Tapi nggak bisa sebut nomor. Boleh aduh nggak bisa, kirain di Zoom. Sorry. Aduh, Iya. kirain di Zoom. Sorry, maaf. Bisa diselingi dengan kata misalnya 0 terus 8 terus bisa gitu Bang. Janganlah. Kalau yang ada di Labes Channel itu ada nomorku di situ. Hubungi, nanti saya beritahu alamatnya. Terus nanti saya beritahu juga nomornya Bang Juma. Kalau melalui saya nanti tak kasih gitu ya, lebih lengkapnya nanti ya. Yang ingin, tapi dihimbau sih kepada saudara-saudara kita yang ada di Makassar ya dan sekitarnya ya, kapan lagi loh langka loh ini Prof Ali bisa ke Makassar Arah ke Galesong. Sebelum Galesong Bang Handia itu ya, Patalasang itu